Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ini pengawasan umum juga nih. Oke, alhamdulillah. Ibu, bapak-bapak, ingkang kula hormati, ingkang sepindah, ingkang paling utami monggo kula dherekaken anggenipun muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih saking nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sedaya tansih dipun paringi wekdal, tansih dipun paringi kekuatan, tansih diparingi kesehatan, waktu luang. Alhamdulillah enjang menika alhamdulillah cuacanipun syahdu radi diparingi grebes sithik-sithik. Masya Allah, berkahipun Allah, rahmatipun Allah dipun turunaken wonten nika sedaya. Mugi-mugi pertanda bahwa hari ini Allah memberkahi kita semua. Amin. Salawat serta salam monggo kita ucapkan dumateng junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penghulu para nabi, dan monggo sarana donga. Mugi-mugi kita sedaya ingkang rawuh wonten pengawasan menika, sederek-sederek kita, bapak ibu kita, anak keturunan kita, saha bapak ibu guru kita, mugi-mugi benjang teng yaumul mahsyar angsa sapaaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah ibu bapak sedaya, niki wau kula meh kebablasan bahwa jarang niki soal kula yen asli niki Bapak Ibu. Kula niku rencane Mas Soni, rencane Pak sinten? Pak Yoko di Korea asli niki tamu boten iki harus supet dalane sing endi. Tapi alhamdulillah dituntun kanthi wawasan Quran ibu sedaya, masyaallah. Adem teng ati nggih, masyaallah. Esuk-esuk hawane syahdu lajeng biar ngaten ibu-ibu ingkang maos Quran ayem banget, masya Allah. Mugi-mugi Allah paring ketenangan dalam hati kita. Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata sangat nikmat pagi menika nggih, enjing menika mawon kita boten saged ngentang betapa banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Nuwun sewu nika dinten Ahad kancane do napa jenenge CF Dinan, terus apa nggih lari pagi, piknik, segala macam dinten niku kata agenda sing kula lewati mulai dari Palu di niku lah senang kata sangat kegiatan-kegiatan, tapi Bapak Ibu sedaya menyempatkan untuk hadir di majelis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi niat Bapak Ibu sedaya saking dalem panjenengan sedaya dugi dalam pengawasan menika insya Allah dados penggugur dosa Bapak Ibu sedaya. Lan mugi-mugi dados pengangkat derajat kagem panjenengan sedaya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wonten tugas malaikat ingkang dipun paringi tugas Allah Subhanahu wa taala mendatangi majelis-majelis ilmu.
Malaikat menika merebahkan sayapnya sebagai bentuk kehormatan, sebagai bentuk penghormatan kepada hamba-hamba Allah yang merelakan tenaganya, menyempatkan waktunya dan pikirannya untuk datang ke majelis ilmu. Malaikat hormat sangat kepada orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Ditunggoni, diparingi sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan mangke sak dibaripun pengawasan pun tutup dengan Bapak Ibu kondulkan dalam ibu masing-masing. Malaikat di wakso tengasanipun Allah Subhanahu wa taala. Laporan tengasanipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun jantung oleh Allah, wahai malaikatku, kowe saka ngendi? Ya Allah, kula saking Jati Teken, saking Masjid Mukminah. Teng mriku wonten majelis ilmu. Majelis ingkang memuliakan jenengan ya Allah. Majelis ingkang mensucikan nama jenengan ya Allah. Berkumpul dalam satu majelis, merelakan waktunya, merelakan tenaganya untuk sekedar mendapatkan ilmu, mendapatkan ayat-ayat dan kebesaran nama-Mu ya Allah. Ya terus sing dijaluk apa? Para jamaah menika nyuwun surga ya Allah. Nyuwun surganipun Allah. Lajeng didhawuhi Allah, "Lah apa hamba-hambaku wis ngerti surgaku? Lah apa hamba-hambaku wis tau weruh surgaku?" Ora tau weruh surga dari Bapak Ibu. Dereng, masyaallah. Ngantos malaikat ditangkoti kali Allah, "Apa hamba-hambaku wis ngerti surgaku kok jaluk surga?" Sahabat malaikat apa? Dereng kertas ya Allah. Lah durung ngerti wis jaluk. Nek ngerti piye coba? Masyaallah. Langkung nyuwun melih ya Allah. Terus sak liyane njaluk surga njaluk apa meneh ya malaikat? Hamba-hamba jenengan nyuwun ditebihke saking api neraka. Masyaallah. Dipun damel kaya Allah, apa hamba-hambaku wis ngerti neraka? Kalau kau neraka dereng kertas ya Allah. Lah durung ngerti wedi ya. Lah nek ngerti piye? Maka lebih takut lagi ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sedaya hadir jenengan di sini saat ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluknya yang mulia di surga. Disebutkan nama jenengan satu-satu. A, B, campur semua selesai disebut satu-satu. Hambaku sing tak tresnani, hambaku sing tak sayangi. Wahai para malaikat, saksikan hamba-hamba dan Masjid Mukminah. Hamba-hambaku adalah hamba-hamba yang mulia. Masya Allah. Maka saat dibaripun acara pengawasan, acara selesai, Bapak Ibu sedaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allahumma amin. Dengan kurnia sakit beliau pengawasan, alhamdulillah untuk snack, untuk ilmu, mulai angsal pahala Allah, angsal ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kurnia. Nah, saya niat pun asal pahala boten nek niat. Boten asal. Mesake mboten dulu. Sing niat piye? Nah, laporan malaikat itu disebutin. Ya Allah, di situ ada hambamu yang banyak dosa. Ada hambamu yang penuh dosa ya Allah. Dia hanya lewat, dia hanya mampir. Iko enak rubuh-rubuh Masjid Mukminah enak apa kok? Alah tak melu lebu. Tak tengok-tengok neng ngarepan. Kok menawa enak apa-apa. Boten niat ki diri Bapak Ibu sedaya. Pokoke enak rubuh-rubuh lewat, mampir lah. Ora niat sing dia sing melu pengawasan, melu linggo. Linggo kirane kok tengok-tengok sadene jaga untuk snack wis pokoke tekor. Ngoten niku untuk pahala boten.
Allah, saking kemurahanipun Allah Subhanahu wa taala malaikat tangan. Lah pripun hamba menika ya Allah? Ora niat pengaosan do lewat dalane rame-rame pengajian melu teko, melu lingguh, melu teko-teko. Saksikan wahai malaikat, dia juga mendapat ampunanku. Masya Allah, saking muliane majelis taklim, saking mulianya majelis ilmu, bahkan orang yang tidak berniat untuk datang, sekedar mampir, sekedar lereng, melu nurut lingguh, angsal kecipratan pahalanipun, angsal kecipratan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ayo Bapak Ibu sedaya, monggo pengawasan kados niku dipun uri-uri, dipertahanke piye carane ben Masjid Mu'minah menika tetap banyak kajian-kajian sehingga banyak Allah menurunkan keberkahan dan ampunan di masjid menika. Allahumma amin. Mari kita tangkap menika pengawasan pun kita tahu Bapak Ibu 20 tahun. Oh 2 tahun. Ambil 2 tahun nih. Masya Allah. Kalian? Sampai 5 tahun nih. Masya Allah. Di istiqomah sudah 5 tahun. Mugi dilanjutke kantos benjang teng yaumul akhir. Kantos sak lami-laminipun. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya, lajeng ingkang kaping kalih shalawat serta salam dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tepang Nabi Muhammad ngertos nih orang anak. Nah, ngertosnya ngertos pelajaran-pelajaran kitab-kitab sirah-sirah karena disebutkan sinten itu Nabi Muhammad, salah satu nabi yang bahkan satu-satunya nabi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyafaati para hambanya yang banyak dosa. Bapak Ibu, terus kanjeng Nabi, terus alhamdulillah. Pembantunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, asmanipun Anas. Mereka satu hari tanggal kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia merasa ilmuku orang patek dhuwur, amalanku orang patek akeh, kalah karo Abu Bakar, kalah karo Umar, kalah karo Ali, kalah karo Utsman, kalah karo sahabat-sahabat yang ya Rasulullah, sumben neng akhirat opo aku bisa mlebu surga dengan amalku yang sedikit ini. Amalnya sithik, tidak seperti para sahabat-sahabat yang utama. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa kelak di akhirat seseorang akan dikumpulkan kepada orang-orang yang dicintai. Lalu Anas berkata bahwa ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri. Lalu semoga kelak engkau tetap membersamai Rasulullah SAW. Atas Bapak Ibu, monggo tresno kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW selalu kita pupuk, selalu kita perdalam, selalu kita tunjukkan hingga kelak maut memisahkan kita. Bapak Ibu, dinten menika pun menunjukkan cinta kepada Rasulullah dari salah satu cara. Jadi ada 2 cara ya. Cara mudah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah melazimkan bersolawat pada Rasulullah SAW. Solawat pada Rasulullah. Pun sakit solawat, sakit ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ringkasnya ngoten niku pun buat saya.
melazimkan itu setiap pagi dan petang, minimal pagi hari dengan bersolawat 10 kali, lajeng mangke petang hari bersolawat 10 kali minimal dalam sehari, untuk menunjukkan betapa cintanya kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lajeng cara yang kedua, bagaimana kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendoakan Rasulullah agar mendapat wasilah kelak di yaumul qiyamah. Wasilah itu kedudukan tertinggi yang hanya diberikan Allah kepada hambanya. Kita mendoakan Nabi Muhammad SAW agar mendapat wasilah itu. Caranya ini pun setiap azan kita menirukan muadzin Allah Akbar sampai akhir, lajeng kita berdoa beradzan. Sakit doa beradzan. Allahumma Rabba hadhihi da'watin tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan allati wa'ada. Mendoakan itu salah satu cara agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi ingkang kados kita doa awal-awal kita sedaya, anak turun kita, bapak ibu kita, guru-guru kita, sejarah kita, mugi-mugi angsal syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, nanti inti kajian pagi hari ini. Namun benar, pun kajian 5 tahun biasanya pun ilmunya berkata selama mungkin pun nanti mireng dengan etok-etok atau pulau bin senang belum tahu dia belum tahu nenek ustaz yang ngomong pulau bin senang, pulau bin semangat di sini. Bapak Ibu yang tersebut Al-Quran, nyuwun tulung kula dibantu buka Quran surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij menika surat yang ke-70 juz 29 ayat 19. Surat Al-Ma'arij surat ke-70 mulai ayat ke-19. Sampai panggil nanti atasnya 4 atau 5 baris dari atasnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Terus ya sampai ayat 35 nih. Terus mulai ayat ke-19. Innal insana khuliqa halu'a. Atau sebab apa itu? Nggih. Sungguh manusia diciptakan dalam sifat berkeluh kesah, gampang sambat, mudah keluh. Titik sambat kayak panas, jalur adem kayak adem, jalur panas, kayak panas, jalur udan kayak udan, jalur panas. Oleh kayak wong dodol kayak pas rame, jalur pas rame kalau rame kan kesel, kan sepi gitu, kalau dodolan sepi, banyak pemasukan dan bibit. Menungso nih, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan mudah berkeluh kesah, gampang sambat, gampang ngeluh. Ini wow. Niki biasanya anak kau itu kayak ini gampang ngeluh ini. Halo? Setuju ya, jadi insan ini, insana bulangan itu, gede, cilik, tua, nom, kabeh punya sifat yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang ngeluh, titik sambat, anu ini. Nah, itu sifat manusia.
Maksudnya sikap berkeluh kesah itu apa toh? Innal insana khuliqa halu'a. Idza masyahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Apa sih kalau itu? Yeah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Niku berkeluh kesah niku tafsirnya ngoten niku. Nek dikai kesempitan sabar, ngeluh, sepi, sing ngopo, sing kesel, sing sabar. Nek dikai kemudahan oleh Allah, diparingi rezeki oleh Allah, jadi pelit, jadi kikir. Jadi nek pas sepi, dolan sing bantu barang iki aku rame yo, tak pek-pek dhewe, tak simpen dhewe, tak delik-delike dhewe. Wong liya aja tak kei. Nah niku kikire ngoten niku. Innal insana khuliqa halu'a, idza masyahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Kikire ngoten niku. Kabeh wong sak donya gadah sifat ini kabeh tanpa terkecuali. Sing jenenge manungsa sifatnya ngoten niku kabeh. Sifat dasar manusia itu seperti itu. Mudah berkeluh kesah. Nek pas dikai ujian sahabatnya ngawur. Ini pas dikai nikmat oleh Allah berupa benda harta benda disimpan didelik-deliki. Tonggo-tonggonya aja mati dikai. Nah, makanya itu. Tapi tidak semua manusia ada manusia yang bisa mengatasi sifat ini. Walaupun dia punya sifat tersebut, tapi ada cara bagaimana kita menghindari sifat berkeluh kesah. Yaitu di ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Illal musalli alladzina hum ala sholatihim daimun. Apa sih Bapak Ibu? Dan kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Terus cara pertama bagaimana kita menghindari sifat berkeluh kesah adalah senantiasa sholat. Kalau para ahli tafsir mengatakan berkaitan dengan waktunya. Terus perintah ini untuk sholat tepat waktu. Kemudian ada yang menafsirkan lagi kekhusyukannya ditambah, konsentrasinya ditambah, hal-hal wajib dalam sholat dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi. Terus cara pertama menghilangkan rasa, menghilangkan sifat berkeluh kesah. Yang pertama adalah senantiasa menjaga sholatnya. Ini apa nih? Nasihat khususipun kagem kula pribadi, bilih menawi pun wancine adan, wancine sholat, kudu gagi-gagi dan neng masjid. Bapak-bapak lho. Nah ibu-ibu nggih kudu dan gagi-gagi sholat, rasa nunggu mengko-mengko, rasa ngendi-endi, rasa molor-molor, engko sik tak masak sik, tak ngepel sik, tak ngopi sik, tak nonton sinetron sik, ampun. Dan jenengan melalaikan ini, maka sifat berkeluh kesah akan tetap nempel dengan hati jenengan. Terus cara pertama adalah senantiasa menjaga sholat. Cara yang kedua, apa Bu? Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Ilal musolli alladzina hum ala sholatihim daimun walladzina hum ala intinya adalah orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Oke. Ayat berikutnya Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Oke.
Dan cara yang kedua untuk menghilangkan rasa ataupun sifat berkeluh kesah adalah bersedekah. Bersedekah kita menyiapkan dari harta kita untuk orang-orang miskin di sekitar kita. Ayat itu wow, bahkan ada orang-orang miskin yang tidak suka meminta-minta, tapi juga ada orang-orang miskin yang meminta-minta. Terus nek pun sewu, nek orang duit jaluk-jaluk kita kasih. Tapi ada perintah Allah kita untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Ojo nganti enek wong orang duit ning rawani jaluk itu lepas dari sedekah kita. Terus Bapak Ibu, cara yang kedua adalah dengan cara bersedekah kepada orang-orang yang meminta ataupun kepada orang-orang yang tidak meminta. Itu nomor 2 gitu. Nomor 3 itu dan bagi orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. berarti nabi Yusuf itu Nabi Yawidin itu ya. Arab itu di bawah itu, kira-kira. Berarti nabi Yusuf itu Nabi Yawidin, yaitu orang-orang yang mempercayai adanya hari pembalasan. Ayat berikutnya. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Iya. Terus cara yang ketiga agar kita terhindar dari sifat berkeluh kesah adalah kita percaya adanya hari pembalasan. Kita percaya adanya hari kiamat, di mana azab Allah dikatakan dalam surat tersebut adalah azab yang sangat pedih, azab yang sangat menakutkan. Terus kita suatu saat pasti manedon, pasti turun dan lain pengen berkeluh kesah. Dengan ingat ayat ini, waladina hum ala waladina yusaddiquna biyaumiddin. Terus kita harus percaya dan kita harus mengingat-ingat bahwa azab Allah itu sangat pedih, sehingga kita tidak jadi untuk berkeluh kesah. Lanjut cara berikutnya. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan Dia setelahnya. dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Ayat berikutnya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Yeah. Terus ini kewajiban bagi kita untuk senantiasa menjaga kemaluan kita. Dijaga kemaluannya, diberikan hanya kepada orang-orang yang sudah sah saja. Ada di luar banyak orang-orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya. Kemudian ada lagi, kalau ayat yang berikutnya itu lebih ditujukan pada orang-orang yang LGBT. Terus wis gandeng wis ndak dino karo napa nggih? Biasane lanang wedok pengen golek sensasi liyane. Golek yo padha lanange, padha wedoke. Nah, itu yang tidak dibolehkan di ayat itu. Rentok ngoten niku. Terus sebagai orang Islam, terutama laki-laki yaitu harus bisakan menjaga kemaluannya, kecuali kepada istrinya dan kepada budak-budaknya. Nah, saling kan dengan budak istri harus kepada istrinya. Baca ayat berikutnya. Maka barang siapa mencari di luar itu Yeah. seperti zina, homoseks, Itu mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ayat berikutnya. dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janji-janjinya. Bapak Ibu sedaya, kalau ini apa jenenge ini Pak? Pemilu kata sing berjanji-janji, kata sing meh apa syarat ini niku ditunggu mawon janjine ditepati apa ora. Tapi sebagai umat Islam
kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu cara untuk menjaga hati kita untuk tidak berkeluh kesah, adalah senantiasa menjaga amanah yang diberikan kepada kita, dan kita untuk tidak sering mengingkari janji. Nah, itu cara yang keempat ya. Lanjut berikutnya. Dan orang-orang yang memelihara amanah janji. Iya, itu sama. Orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Oh, iya, orang-orang yang bersaksi. Terus bersaksi di suri tulung dari saksi. Katakan dengan benar, ojo ditambah-tambahi, ojo ditutup-tutupi. Ini nek pas dengan dari saksi. Karena saksi itu berat ya. Terus ketika dengan ditunjuk dari saksi, katakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan sampai ditutup-tutupi. Selanjutnya itu. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Padahal lalu meninggal, kalau disebutkan ya, illal musallin. Dan ini tengisor kembali melih. Orang-orang yang menjaga sholatnya. Kok pindu ya? Oh, bubur wis teng pembukaan sebutkan orang-orang yang menjaga sholatnya, terus ditutup orang-orang yang menjaga sholatnya. Ini itu artinya apa? Bahwa sholat adalah salah satu cara paling ampuh, paling manjur untuk kita bisa terhindar dari sifat berkeluh kesah. Ini awak ini sering sholat, sering sujud, sering nangis pada Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan permasalahan kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak butuh orang untuk berkeluh kesah tentang masalah kita. Jadi sholat adalah satu-satunya cara paling manjur untuk berkeluh kesah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngopo toh kok Allah ini maringi kita sedaya sifat berkeluh kesah. Karena apa iki? Kudune Allah paling awak dhewe kan sing apik-apik tok. Kok iki awak dhewe diparingi sifat berkeluh kesah. Sifat sabar, sifat apa iki? Gresulung. Kira-kira apa? Kok diparingi sifat katanya oleh Allah? Kok manusia kabeh diparingi sifat sing apa iki? Tegas, kuat, ora gampang sambat. Hikmahnya apa diparingi sifat berkeluh kesah? Dalam ujian. Terus hikmahnya adalah agar kita senantiasa berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah maring sifat ini agar kita setiap hari itu nek sambat ora karo tanggane, yang sambat ora karo kancane, yang sambat ora karo grupe, tapi nek sambat karo Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Rumiyin zamanipun Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu musuhipun sinten? Fir'aun. Masya Allah. Fir'aun itu terkenal kejem, terkenal bengis. Fir'aun itu ora tau loro, mumet ora tau, pilek ora tau, watuk ora tau, gatel ora tau, belas ora tau loro. Lah mergo diparingi kekuatan ngoten niku, ora tau loro, ora tau dhewe ora tau sambat. Lah gandeng ora tau sambat, rumangsa nek dhewe niku Gusti Allah. Iki lha Gusti Allah. Wong aku ora tau loro, aku ora tau sambat. Jaluk apa dadi, jaluk apa keturutan. Bahkan sungai Nil niku arahe deloke nggo endi tak arah iso. Aku iso mateni wong, iso uripe wong. Maksudnya ada wong loro dipateni ditekepe urip karena PT itu tak pateni tahu itu acara lagi Fir'aun. Lakot darullah
Allah mengirim Nabi Musa untuk menegakkan syariat di bumi Mesir. Cerita Nabi Musa itu dimusuhi oleh Fir'aun, lajeng ajeng dipateni karena kalah kekuatan, karena kalah tentara. Musa dan Harun dan umatnya lari melayu doyak kali Fir'aun, melarikan diri Musa dan Harun sampai di tepian Laut Merah. Piye Mas rasa maju ngendi? Meh maju kecemplung laut, meh mundur petungan Fir'aun kena mati. Tapi cara ini, alhamdulillah Nabi Musa alaihissalam diparingi ilham untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu cara bagaimana kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang diajarkan Nabi Musa kepada kita semua. Kenapa doa ini? Ini nanti kalau arti kata ini. Kalau arti doa ini pun yang diajarkan Nabi Musa ketika dalam keadaan tidak bisa apa-apa, ketika dalam keadaan tidak ada orang yang bisa membantu. Jadi mana lagi ada masalah yang sama, dua masalah orang yang sing iso ngewangi, ora sing iso bantu, kanca ora bantu malah ngece, tangga ora bantu malah ngeloki. Wis ketoke ora sing iso bantu. Masalah apa mawon? Masalah yang sangat berat banget. Bahkan Nabi Musa itu hubungannya kalian hidup dan mati para umatnya. Aku terus ngopo. Nah, ini doa pun Nabi Musa alaihissalam yang bisa kita gunakan untuk zikir kita, untuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon saya ya Pak Ibu. Ini husnudon kula, prasangka baik saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah punya masalah yang sangat besar biasa. Terus belas anak sing iso ngewangi. Belas dijualan ngewangi. Mas kula rasa ngewangi, adik kula sayane. Bapak ibu kula rasa ngewangi, toko-toko kula rasa ngewangi. Kula kenalan kali sinten-sinten sing duwe jeneng, ora ana sing iso ngewangi Bapak Ibu saya. Lah kula ndelae kelingan Tuhan ibu. Doa ini, doa yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Doa sing kula tiap berdoa ini, kula mesti kelingan kalian Ustaz kula sing ngajari ini. Wah, aku doa ini diajari Pak Ustaz kae. Tak nyoba doa iki. Doa nipun Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Nabi Musa ketika mendapat ujian yang sangat besar banget mungkin. Nabi Musa yang pertama adalah Allahumma lakal hamdu. Nabi Musa bersyukur kepada Gusti. Ya Allah, Engkaulah segala pujian. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka, dan Engkaulah tempat aku berkeluh kesah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, dan Engkaulah yang maha memberi pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pertama yang dilakukan Nabi Musa adalah bersyukur karena berbagai ujian. Karena beliau yakin semakin besar ujian, semakin berat ujian, maka pahalanya akan semakin besar. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, jenengan tempat kula sabar. Ya Allah, jenengan tempat kula berkeluh kesah. Nek ora enek menungso sing iso bantu kula, pramila satu-satunya yang bisa membantu adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamila Bapak Ibu sedaya, jadikan satu doa ini jadi zikir harian kita. Sapa ngerti nek pas kena masalah tidak ada yang bisa membantu, Allah segera menurunkan bantuannya. Pun apa doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa sih pun ya Allah, bagimulah segala pujian. Ya Allah, Engkaulah tempat aku berkeluh kesah. Dan yang ketiga, ya Allah, Engkaulah yang bisa memberi bantuan. Kami Bapak Ibu jadikan doa pamungkas. Kira-kira masalah menapa mawon doa ini. Jangan apa gitu. Ojo gampang sambat ning manungsa liyane. Karena kita enggak tahu sing disambat itu ternyata yang di masalah luwih gede. Mesake malah terus di masalah sambati meneh wae barang. Jadi masalah yang tambah gede. Alhamdulillah Bapak Ibu sedaya, sifat berkeluh kesah ini memang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia agar supaya manusia bila berkeluh kesah, bila mendapat masalah, kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun masalahnya, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kerjaan, masalah kemasyarakatan, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga doa ini, satu doa ini bisa menjadi satu amalan, dados ilmu dan dados amal jariah buat saya. Lalu mugi dados amal jariah kagem Ustaz kula sing asli. Doa menika dan sepindah malih kula bersyukur doa ini benar-benar manjur ketika kita berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun yakin dong. Nun sewu ya, karena kula sudah membuktikan itu dan masalah itu selesai. Tidak ada dalam hitungan hari saat itu juga selesai. Masalahnya gede sangat bagi saya. Saya cukup di dalam orang berurusan wong sak Solo mboten, sak Sukoharjo mboten, sak Indonesia Bapak Ibu sekalian. Sak Indonesia selesai dalam satu hari tersebut. Masya Allah, kula nggih ra nyangka. Masya Allah kok iso rampung. Masya Allah kok iso kaya ini selesai masalah sak Indonesia dengan berkabeh tos wong TV ya. Masya Allah, ternyata masalah itu selesai dalam satu hari. Dan saya berhusnudzon karena doa tersebut. Mugi-mugi mawon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 jam biasanya ya. Oke, alhamdulillah. Ini kalau mau inti pengawasan dari pulau terus tentang bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jalan, memberi tips, memberi cara bagaimana kita bisa terhindar dari sifat berkeluh kesah, hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menjaga sholat baik waktu, kekhusyuan, syarat-syarat, rukun dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, bersedekah kepada orang-orang di sekitar kita, baik yang meminta ataupun tidak meminta. Yang ketiga adalah menjaga kemaluan kita. Yang keempat,
menjaga amanah, menepati janji-janji kita. Yang kelima, apabila dari saksi yang benar-benar dari saksi yang benar, kemudian menjaga amanah, lajeng ditutup dengan menjaga sholat. Alhamdulillah Bapak Ibu sedaya, sepeda malih ini pengingat dari diri saya, nasihat bagi diri saya bahwa sholat adalah hal utama. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat, apapun keadaan jenengan, tetaplah menjaga sholat kita. Nek wis joko sholat ditingkati, menjaga waktunya, diusahakan tepat waktu di awal waktu. Nek bapak-bapak nggih, di mana dikumandangkan adzan mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi masjid-masjidnya, dirapatkan shofnya. Karena dengan seringnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seringnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seringnya kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sering-sering juga untuk memberi bantuan kepada kita. Yakin husnudzon pada Allah, setiap ujian yang diberikan kepada kita adalah tanda bahwa Allah mencintai kita, tanda bahwa Allah akan menghapus dosa-dosa kita, dan tanda bahwa Allah akan meningkatkan derajat kita, dan juga tanda bahwa kita kelak akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima Bapak Ibu sedaya, sakjroning dipun tutup. Kanten sedherek-sedherek ini sakit iki. Tidak ada nih, sehat-sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Dengan banyaknya malaikat di sini, dengan berkumpulnya malaikat di sini, kumpul ulang Bapak Ibu malaikat ini. Tidak ada satu jengkal tempat pun di tempat ini yang tidak ditempati malaikat. Kiwa tengah pulau, buri pulau, ajeng pulau ini penuh sekali dengan malaikat. Kami Bapak Ibu sedaya, monggo kita doakan buat menawian sederek-sederek kita yang sakit, kita doakan mugi-mugi enggal diparingi kesehatan. Allahumma amin. Engkang nembe susah, nembe sedih, mugi-mugi enggal diparingi kebahagiaan. Allahumma amin. Engkang dereng gadah keturunan anak putra, mugi-mugi Allah paring ridhonipun dipun paringi putra kaliyan keturunan. Engkang tasih jodoh, engkang tasih piyambakan, kita doaken mugi-mugi enggal gadah jodoh, enggal gadah pasangan ingkang saleh-salehah. Allahumma amin. Engkang dereng gadah griya, pengen gadah griya, mugi-mugi enggal saged gadah griya. Allahumma amin. Doa oleh engkang gadah utang. Nah iki favorit iki tembung dikawone masalah utang wah iki sing gadah utang, mugi-mugi Allah paling rezeki kita sedaya saged bayar utang kita. Allahumma amin. Nek wis lunas aja utang neh nggih. Dipun kapok utang bisa wae ora bola-bali utang. Nang agama Islam utang itu betul asal nggih, asal. Tapi bukan untuk gaya hidup, untuk kebutuhan hidup. Rasa mangan, rasa bayar SPP itu utang itu. Nah utang butuh HP, butuh gaya-gayaan, butuh motor orang ngaji itu gaya-gayaan itu sing ora itu. Utang boleh untuk kebutuhan hidup. Bahkan Rasulullah SAW itu ngantos sedonipun tesih gadah utang kalian orang Yahudi. Tapi bentenipun Rasulullah itu nek utang mawi jaminan. Terus ketika Rasulullah sudah meninggal, ada jaminan yang bisa membayar utangnya.
Kita Bapak Ibu saya nih, yang sing butuh doa mulai ini doa apa? Sampai supaya kita yang penting utang itu saja ini, utangnya dilunasi kali awal TV yang penting ya, yang ada rezeki dan ya kekerautan. Dalam Ibu, jumatan ingkang sampun gadah putra putri, mugi-mugi putra putri kita dados putra putri ingkang saleh salehah. Allahumma amin. Dados celengan kagem kita minjangan surga, dados pahala jariah kagem kita lan ndongaaken kita benjang menawi kita sampun sedo. Allahumma amin. Berkah sedaya kagem kita semua nggih. Mugi-mugi lancar rezekinipun, diparingi kesehatan, diparingi kebahagiaan, lan mugi-mugi benjang kumpul kita mriki dadi wasilah benjang ten surga kita kumpul malih. Allahumma amin. Sebab apa rencang-rencang saleh itu benjang saged maringi syafaat, saged narik ten surga. Kami Bapak Ibu sedaya kula titip pesen benjang nek jenengan ten surga kula boten enten mangkule iki. Tenanan ya begini, untuk gojekan ini tenanan, sampai yang surga dengan tiga pengumuman jamaah masjid Mu'minah jadi tekan pengumuman lebih surga saat ini duduk yang lebih kafe. Tiap sewa, sirane surga ini saya kafe, tidak ada pulau lainnya begitu. Pulau cekin ngerokok baru, pulau tulung. Sakwang bunga ini matur kali Allah kula dilebetke surga iki. Tenanan iki saestu jeneng kula Haryanto Bapak Ibu. Jeneng kula Haryanto kula palur niku. Nuwun tulung saestu iki benjang nek jenengan teng surga sedaya manggoleki kula nggih. Mangkaten teng buku. Mangkaten nggih manggoleki jeneng kula Haryanto. Kula ponaken teng Masjid Mu'minah nanti pengajian mengenai pula masalah nopo sing marai kula mlebu neraka tidak oleh kula nyuwun tulung panjenengan nggih. Alhamdulillah mugi-mugi kita dados derek teng donya ugi teng surga. Allahumma amin. Manaten Bapak Ibu sedaya menawi wonten pengantar panjenenganipun atur kula nyuwun pangapunten ingkang sanget. Dan kula beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mugi Allah paringi pengangguran kagem kula, menawi wonten karesipun dikasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sepindah malih mugi-mugi kumpul kita menika angsal barokahipun Allah dan angsal ilmu ingkang bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kadang akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.